merupakan momen yang bersejarah di mana Kemenpora bersama 3 gubernur DKI sebagai pendukung, Pak Pram, lalu Gubernur NTB, Gubernur NTT, Pak Iqbal, Pak Melki, untuk bersepakat bahwa PON ke depan harus sukses, tapi tidak hanya sukses penyelenggaraan, tapi sukses administrasi. Ya, dan apalagi sesuai arahan Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Bukan berarti beliau tidak peduli, tetapi memang realitanya banyak sekali venue-venue setelah PON itu tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak. Nah, itu direktif dari Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sendiri mengharapkan anggarannya benar-benar tidak salah sasaran. Ngerti dong, tidak salah sasaran, ya. Jangan nanti ada ngantong-ngantongin nggak penting gitu. Nah, lalu juga 21 cabang olahraga dan turunan cabang olahraganya, nomornya itu juga harus dipertandingkan. Supaya kita punya roadmap keberlanjutan untuk olahraga nasional dan juga internasional. Yang kemarin untuk internasional sendiri, saya sudah mulai melobi menteri-menteri olahraga di Asia Tenggara dengan adanya Bali Deklarasi bahwa mendorong nanti SEA Games di Laos ya sama memprioritaskan nomor-nomor olimpiade. Nah, ini sinkronisasi yang kita perbaikin semua. Nah, tentu dengan hal seperti kesepakatan tadi, maka tadi saya sudah minta tolong Pak Gubernur personnya atau utusannya jangan berubah dalam setiap rapat. Karena ini dinamikanya tinggi. Waktunya tinggal 2 tahun. Kami juga dari Kemenpora, setelah hari ini kita akan mulai melaporkan kepada Pak Menko dan juga para menteri terkait seperti Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, seperti apa kompleksitas daripada PON itu sendiri. Nah, ini kita harus jaga semua. Nah, karena itu kita akan coba meminta waktu kepada Pak Menko untuk bisa mulai rapat koordinasi di antara kita. Untuk KONI, insya Allah KONI akan saya panggil minggu depan ya, untuk menyelaraskan nomor-nomor cabang yang akan dipertandingkan. Ya, dan saya akan tekankan, tadi juga Gubernur menyampaikan, jangan sampai kita semua nomor di pertandingan tapi anggarannya tidak ada. Itu satu. Yang kedua, bagaimana juga aturan perpindahan atlet. Jangan ini jadi ajang bajak membajak atlet. Apalagi pemerintah pusat, Bapak Presiden dan kami Kemenpora sedang menyiapkan yang namanya Akademi Olahraga dari SD, SMP, SMA untuk cabang unggulan dan diselaraskan dengan tadi sekolah-sekolah yang ada di daerah seperti Ragunan dan lain-lain, supaya masing-masing provinsi dengan keterbatasan dananya mereka juga fokus ke cabang-cabang olahraga yang memang mereka mau fokuskan. Seperti Gubernur Papua kemarin hadir ketemu saya mau fokus 7 cabang olahraga, bukan berarti tidak melakukan cabang olahraga, tapi yang unggulan 7. Nah, hal-hal ini tentu dinamika, efisiensi anggaran, tepat sasaran untuk prestasi di era seperti ini harus mulai kita reformasi dan transformasi. Kira-kira gitu. Pak Erik, berarti jumlah cabur dan pembagian antara NTB, NTT, dan DKI itu gimana Pak? Belum diteruskan atau Tadi baru dipaparkan mengenai cabang di NTB dan NTT, tapi untuk DKI kan disampaikan mereka hanya pendukung. Jadi ya terserah keputusan tuan rumah mana yang mau
dilakukan di NTT dan NTB. Jumlah cabornya, jumlah cabur, Ya. jumlah cabornya berarti belum ditentukan pasti ya Pak? Karena kemarin kan Sebenarnya sudah ada edaran, tapi kan tadi saya bilang itu bukan harga mati, karena realita apakah sesuai dengan DBON, realita apakah fasilitasnya ada di daerah, karena tidak boleh dibangun, realita apakah anggarannya di daerah cukup. berarti bisa kurang ya Pak dari 67 kemarin? Bisa, karena memang kami dari pemerintah pusat kan sudah jelas arahannya, tidak ada pembangunan venue baru, anggaran yang efektif, efisien yang harus dilakukan. Jadi ini bukan era birokrasi yang seperti dulu, semua ini harus efisien dan tepat sasaran. Pak, berarti cabur yang diprioritaskan nanti selain yang sudah ada fasilitasnya di NTB dan NTT, berarti apa aja Pak kriterianya yang akan dipertandingkan? Ya 21 cabur itu. Pak, mau melibatkan BPKP nggak Pak? Dalam hal ini kan tentunya kan tidak ada masalah kemudian. Saya pastinya di rapat berikutnya, tidak hanya BPKP, kan kita sudah ada kesepakatan dengan kejaksaan. Semua program yang ada di Kemenpora akan dikawal kejaksaan. Dan Pak Jaksa Agung sendiri hadir di Kemenpora, sebuah kehormatan. Dan saya tidak mau sebagai pimpinan Kemenpora ada isu-isu seperti terdahulu, seakan-akan Kemenpora ini menjadi tempat sarang korupsi. Dan kemarin alhamdulillah dengan transformasi yang sudah terjadi berapa bulan ini, Menpan RB ya, ada peningkatan indeks yang tadinya 80 menjadi 82, berapa, saya belum puas. Kalau bisa 85-90 ya. Padahal kita sudah menderegulasi 191 aturan menjadi 4, bahkan pasalnya dari 1.500 menjadi 600. Nah, ini yang saya mau pastikan, pasti terima kasih, tidak hanya BPKP, kejaksaan akan jadi lini terdepan untuk memeriksa semua anggaran yang ada di Kemenpora maupun nanti PON, jangan sampai ada kasus-kasus korupsi. Mari izin minggir dulu ke Asian Games. Oh, Asian Games sekarang, 2 bulan oke. setengah kan ya Pak, sejauh ini persiapan seperti apa dan apa aja yang akan ditinjau untuk persiapan nanti bilang ke IC Nagoya? Ya. Memang Asian Games punya kompleksitas sendiri. Itu akan diselenggarakan di Jepang, di Nagoya. Dan ada beberapa nomor yang kemarin kita meraih emas, 7 emas. Nah itu ada 3 nomor yang tidak dipertandingkan. Kalau tidak salah itu ada 1 dari cabang menembak dan 2 dari cabang dayung kalau tidak salah. Artinya kita tinggal punya 4. Nah, alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa pasti Kemenpora di bawah kepemimpinan saya memastikan seluruh anggaran itu efisien dan tepat sasaran. Dan yang saya mohon kepada Bapak Presiden dan beliau langsung mendukung, yaitu pola pikir bahwa penyiapan atlet itu tidak bisa selalu jangka pendek. Kalau kita bicara yang namanya juara-juara olimpiade seperti di Filipina yang kemarin emas, itu dia sudah berlatih di Jepang dari SMP kalau tidak salah. Baru dapat emas sekarang. Jadi program 6 tahun. Nah, pelatnas tidak bisa menjadi single years atau per tahun. Pelatnas itu harus multi years, bertahun. Kalau kita tahu ada olimpiade, jangankan 2028. Olimpiade 2032 itu atletnya harus sekarang dibina 6 tahun sebelumnya. Bukan 2 tahun, 1 tahun
sebelum Olimpiade baru gerasa gerusu. Sama Asian Games. Hari ini ya saya sudah bicara dengan KONI dan KOI, jangan pernah pertanyakan komitmen Bapak Presiden kepada olahraga nasional. Tapi fleksibilitas anggaran dari menteri terkait ya, dan bahkan sekarang beberapa pimpinan cabur sudah bikin statement yang positif bahwa anggaran multi years ya ini harus memang menjadi bagian pola pikir anggaran. Tidak mungkin kayak sekarang Asian Games tinggal 2,5 bulan, ya kami hanya bisa mempersiapkan hanya contoh di panjat tebing 8 atlet saja. Di renang seperti itu, di mana-mana seperti itu. Jadi saya terima kasih statement dari Angkat Besi mendukung program Bapak Presiden, direktif Bapak Presiden bahwa anggaran pelatnas harus multi years. Pak Luhut juga sebagai ketua atletik, Pak Pandu sebagai ketua surfing, Bu Yeni Wahid, dan saya yakin cabang-cabang olahraga pasti mendukung. Dan kami terus mengadakan komunikasi kepada Kemenkyu sesuai direktif Bapak Presiden yang kemarin saya bertemu di Hambalang, ada Mensesnek, Menseskap, untuk memastikan persiapan Asian Games, SEA Games, Olimpiade itu harus memakai sistem multi years, tidak bisa hanya seperti saat ini. Tidak mungkin kita tidak mempersiapkan juara-juara dengan waktu singkat. Olahraga perlu. Kalau target medali dari Pak Presiden ada titipan nggak? Saya sudah sampaikan hari ini mempertahankan 4 saja tidak mudah, ya karena banyak pelatnas sekarang harus terhenti, ya karena itu Bapak Presiden kemarin minta kita berkomunikasi dengan Menteri Keuangan supaya anggaran-anggaran yang hari ini dibintangi, karena buat pelatnas ini bukan perjalanan dinas menteri, bukan perjalanan dinas birokrat saya, ini perjalanan dinas untuk para atlet dan pelatih. Nah itu kalau bisa dibantu, tidak perlu mungkin angka yang kemarin sudah dibintangi, tetapi paling tinggal 2,5 bulan ini perlu ada kelonggaran karena kasihan atlet-atlet kita yang sudah berlatih, meninggalkan keluarga, meninggalkan sekolah, ya, dan Bapak Presiden mendukung penuh bahwa olahraga itu tidak hanya duta bangsa, tetapi mencerminkan kedikdayaan. Kalau sampai pelatnasnya tidak maksimal, sayang, karena saya sudah bertemu dengan pimpinan cabur dan KOI dan KONI. Gitu. Regulasi ya Pak ya? Tadi aturan. Pak, pelatnas multi years kan konsekuensinya ke anggaran Pak. Idealnya sebenarnya kebutuhan anggaran berapa? Kami sudah memaparkan anggaran Olimpiade itu sekian per tahunnya. Karena nggak bisa. Anggaran Olimpiade hanya ada pada saat Olimpiade, nggak bisa. Anggaran SEA Games, tahun depan SEA Games, tahun ini nggak ada anggaran pelatnasnya, nggak mungkin. Kemarin kita ranking 2, karena anggarannya cukup dan kami menyisir seluruh anggaran pada saat itu. Nah tahun depan di SEA Games itu Malaysia tuan rumah, jadi pasti mengharapkan ranking 1. Ya. Lalu belum kita berjibaku dengan Thailand dan Vietnam. Ini yang kita tidak seperti anak kecil merengek-rengek mengeluh, kita perbaikin anggaran kita, tetapi kalau bicara olahraga tidak mungkin tidak ada pendanaan, tidak ada yang namanya persiapan jangka panjang. Tidak ada. Memang formulanya tidak ketemu gitu.
Menpora mungkin bergeser ke DPR yang kemarin pemain. Purna DPR, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, Ibu Puan, Pak Dasko, dan tentu pimpinan Komisi 10 dan 13 yang bisa mempercepat. Dan kita tunggu paripurnanya hari apa, saya tidak tahu. Kalau selesai hari paripurna dikirim ke Bapak Presiden kemarin sudah sampaikan apapun yang pemerintah bisa bantu untuk persiapan tim sepak bola bertanding, baik di multi event, baik juga nanti kualifikasi Piala Dunia yang sudah dimulai 2027, beliau akan terdepan mendukung. Jadi ya terima kasih kepada Bapak Presiden. Pak Heri, kabarnya setelah Luke dan Mitchell akan ada 2 pemain lagi yang dinamakan. Saya belum dapat black and white-nya. Saya tidak mau membuat statement sebelum saya mendapatkan black and white dan saya dengar dari Coach John langsung seperti apa strateginya. Dan tentu saya harus laporkan ke pemerintah, Bapak Presiden, strategi jangka panjang tim nasional seperti ini. Apalagi kemarin Coach John sudah ketemu Bapak Presiden langsung dan Bapak Presiden menanya apa strategi besarnya. Dan di mana posisi PSSI dan pemerintah untuk mendukung. Dan Bapak Presiden bilang, saya dukung sepenuhnya. Nah itu, tinggal nanti sinkronasi birokrasi lagi. Gitu. Ya, makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.